Halo teman-teman semuanya, sobi-sobiku, selamat pagi. Happy weekend untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Mimin, Minku pastinya di live-nya kita di etawaku.brand.id. Nah, spesial weekend hari ini kita akan live bareng, akan ngopi ya, ngobrol pintar bareng dokter nih. Nanti kita sambil kenalan-kenalan dulu ya sama dokternya, sambil nunggu rame-rame juga live-nya kita hari ini, karena pastinya di hari ini kita akan ngobrol pintar volume pertama tentang mitos atau fakta rentan terkena osteoporosis. Nah, sebelum masuk ke inti-intinya nih ya, sobi-sobiku semuanya, kita mungkin kenalan-kenalan dulu sama dokter ya. Dokter, perkenalan dulu ya, katanya kalau misalnya aduh patah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Iya, boleh silakan dokter perkenalan dulu sama sobi-sobi semuanya. Baik, selamat pagi sobi-sobi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. May Dian Intansari. Dari mana dok? Dari sini aja. Oke, kesehariannya mungkin dokter ngapain aja nih dok? Ya, Boleh keseharian saya sharing. seperti yang lain ya, praktek-praktek saja di rumah gitu ya, sama di klinik gitu. Oke. Berarti dokter kesehariannya praktek-praktek dan juga ada kliniknya. Masya Allah ya, luar biasa, berarti jadwalnya padat banget ya dok ya. Oke, sambil kenalan lagi ya dokter ya. Kalau boleh tahu nih dokter, dulu lulusan dari mana dan sekarang sudah punya putra atau putrinya berapa? Oke, terima kasih. Saya dulu Fakultas Kedokterannya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman ya. Jadi saya dari lahir sampai kuliah sampai sekarang itu nggak pernah keluar kota. Pokoknya di dalam kota terus gitu ya, di dalam kota aja gitu. Kebetulan saya sudah punya 2 anak laki-laki gitu, yang dua laki-laki semua, yang masih SD, yang satu kelas 4, yang satu kelas 2 SD. Berarti dokter memang jadi princess ya di rumah. Iya betul, paling cantik di rumah. Nah, iya betul ya dok ya. Nah oke dokter, hari ini kita akan bahas mitos atau fakta wanita rentan terkena osteoporosis. Oke. Nah untuk sobi-sobiku semuanya, hari ini nanti kita akan menemani sobi-sobiku sampai di jam nanti 45 menit ke depan ya, akan menemani sobi-sobiku semuanya. Pokoknya sobiku tetap stay di sini karena nanti di akhir acara nanti kita akan ada pertanyaan bersama Dokter May ya, yang pastinya nanti kita akan pilih 2 orang pemenang ya, yang pastinya jawabannya itu yang paling tepat dan juga yang paling tercepat gitu ya. Oke dokter, langsung aja ke materinya nih dokter ya. Yang pertama nih dokter, sebelumnya apa sih dok osteoporosis itu? Iya, mungkin panggilannya apa? Sobi-sobi ya? Sobi-sobinya semuanya sudah sering dengar ya. Apa sih sebenarnya osteoporosis? Osteoporosis itu adalah jadi kepadatan tulangnya tuh berkurang seperti itu. Jadi dia mudah rentan sekali untuk terkena patah tulang karena kan isinya itu nggak ada gitu ya. Kalau mungkin bisa kita ibaratkan kalau misalkan kita mungkin di bangunan itu ya, kan ada tulang cor-corannya itu ya. Nah itu osteoporosis itu kepadatan tulang isinya itu mulai berkurang gitu. Banyak penyebabnya gitu ya. Penyebabnya salah satunya ya karena hormonal gitu. Makanya kenapa wanita itu lebih rentan terkena osteoporosis dibandingkan laki-laki, karena wanita itu kita punya hormon yang disebut hormon estrogen gitu. Nah hormon estrogen itu perannya itu nanti tadi membentuk si kepadatan si tulangnya itu gitu. Nah dia akan menurun pada saat kondisi-kondisi tertentu, misalkan menopause gitu ya, kemudian kehamilan, menyusui itu juga bisa menyebabkan kepadatan tulang itu mulai menurun, yang akhirnya jadi muncullah osteoporosis seperti itu. Nah tadi bicara hormon ya dok, kalau misalnya di tubuh manusia ini biasanya tuh apalagi wanita ya dokter ya, ada hormon apa aja dok? Iya banyak sekali ya, hormon itu mulai dari yang ada di pencernaan, kemudian hampir semuanya itu ada hormonnya gitu ya. Yang kalau yang berperan di tulang itu nanti salah satunya adalah hormon estrogen gitu. Oke. Nah tadi sambil bicara tentang wanita hamil ya dok, yang memang ada beberapa yang selalu kalau misalnya kita ke dokter dikasih vitamin penambah kalsium gitu ya dok. Nah itu memang sangat penting sekali untuk tulang kita gitu ya dok? Iya betul. Jadi proses pembentukan tulang itu dimulai dari pada saat di dalam kandungan
seperti itu ya. Dan untuk proses pertumbuhan itu sendiri butuh sekali vitamin D gitu ya. Jadi vitamin D, kemudian di situ juga ada banyak ya macamnya ya. Nanti yang utama adalah vitamin D-nya gitu. Makanya kenapa pada saat ibu hamil itu nanti diberikan vitamin selain zat besi ya untuk penambah darah, juga ada vitamin D-nya gitu. Jadi pembentukan tulang itu sudah dimulai dari dalam perut gitu ya. Jadi makanya muncul ada istilah stunting ya. Nah, stunting itu kan juga bisa karena pada saat kehamilan juga bisa penyebabnya gitu. Dan osteoporosis itu kalau saya baca di penelitian gitu ya, beberapa jurnal itu dia bisa diturunkan gitu akibat ada gangguan gen di situ. Genetik ya, Iya, betul sekali. Makanya ada yang disebut kretinisme gitu ya. Jadi pertumbuhan tulangnya yang tidak maksimal atau mungkin malah terlalu tinggi, namanya gigantisme. Itu terlalu, memang tulangnya itu tumbuhnya terlalu berlebihan gitu. Jadi ada yang tinggi sekali dan ada yang pendek seperti itu ya. Jadi banyak sekali pengaruhnya pada saat hamil itu ya. Nah, itu berarti penting banget betul, ya Dok, vitamin-vitaminnya. Betul, konsultasi ke dokter, kemudian vitamin itu sangat penting pada saat kehamilan. USG itu juga penting untuk melihat pertumbuhan tulangnya seperti apa, normal atau tidak gitu ya. Kemudian tulangnya ada yang mungkin kan bisa juga ya karena traumatis gitu ya, terbentur atau apa, bisa jadi, tapi ya jarang sih. Mungkin ada patah tulang atau apa kayak gitu. Itu pentingnya pemeriksaan pada saat kehamilan seperti itu ya. Nah itu sobi-sobiku semuanya ya, dari penjelasan Dokter Mei tadi ternyata memang saat pertumbuhan tulang ini memang kita dari waktu hamil ya Dok. Nah itu sangat dipentingkan sekali untuk sobiku-sobiku semuanya yang memang kalsium ini memang betul-betul bagus banget untuk tubuh kita ya Dokter ya. Oke, nah Dokter, pertanyaan lagi nih Dokter ya, apa betul nih Dok wanita itu rentan terkena osteoporosis dibandingkan sama laki-laki? Ya, betul. Jadi menurut penelitian ya saya bacakan ya, wanita itu 4 kali lebih tinggi risiko terkena osteoporosis dibandingkan laki-laki ya. Karena tadi salah satunya adalah hormon estrogen tadi. Pria punya hormon estrogen tapi tidak sebanyak yang ada di wanita. Karena hormon estrogen itu kan memberikan sifat yang feminin ya gitu. Coba bayangkan kalau laki-laki, ada memang kelainan, memang ada laki-laki yang hormon estrogennya itu lebih banyak, mohon maaf ya, jadi payudaranya lebih besar seperti itu dan lain-lain gitu. Dan itu ya berpengaruh terhadap kepadatan tulang tadi gitu. Dan memang kalau dari jurnal itu ya, jadi wanita itu memang tulangnya itu lebih tipis dibandingkan laki-laki gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap osteoporosis tadi gitu. Oke. Nah, tadi sambil sebelum nih dokter kan bilang kalau patah tulang atau fraktur itu mungkin biasanya tuh berapa lama sih Dok? Memang kan metabolisme beda-beda ya Dok, cuman rentan dari frakturnya ke masa penyembuhannya gitu ya, biasanya itu kita butuh berapa lama dan perlu apa aja nih yang kita harus harus kita bentengi gitu ya Dok? Iya. Baik, untuk patah tulang itu sendiri memang ada proses penyembuhannya ya. Jadi kalau tulang itu patah gitu ya, nanti akan membentuk ya kayak benang-benang untuk dia bisa menempelkan lagi. Kalau pada anak-anak itu disebut graftik fracture. Jadi kalau anak-anak itu penyembuhannya akan lebih cepat, mungkin bisa sekitar 2 minggu gitu ya. Tapi kalau pada orang dewasa gitu, itu akan lebih panjang. Bisa 3 bulan mungkin sampai 6 bulan gitu ya proses penyembuhan sampai dia nempel gitu ya. Tapi dilihat juga patahannya. Kalau misalkan patahannya kurang bagus, memang dia harus ditempelkan. Makanya ada dokter spesialis ortopedi ya. Jadi dioperasi kemudian ditempelkan lagi gitu. Tapi kalau patahannya dia bagus, mungkin dia bisa menempel sendiri. Tapi dengan ketentuan yang cukup banyak ya, dia boleh bergerak, kemudian jangan terlalu banyak bergerak, kemudian vitamin juga gitu ya, obat-obatan tertentu gitu. Itu juga harus ada. Makanya kalau mungkin teman-teman sobi-sobi di rumah tidak sengaja kepleset, jatuh, kemudian memar gitu ya, apalagi ada tanda-tanda krepitasi gitu ya. Krepitasi itu jadi kayak ada kretek-kretek gitu. Kalau ada patah tulang tuh mungkin yang sudah terbiasa ya, itu kelihatan ini bengkak, kemudian ada krepitasi, segera langsung ke dokter spesialis untuk di ronsen, untuk dilihat memang di situ ada patahannya atau tidak seperti itu. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda krepitasi biasanya sih sudah
itu mewakili ya. Jadi memang ada patah tulang. Nah, patah tulangnya nanti dilihat apakah satu garis gitu ya, atau kadang kan ada yang mereng gitu ya, ada yang mungkin pecah. Kalau istilah Jawanya itu remuk gitu ya. Itu juga ada gitu ya. Tapi ada juga yang bagus hanya garis gitu, patahannya juga ada. Gitu. Yang utama adalah vitamin D ya, lebih ke sana. Untuk kalsium, vitamin D itu untuk pembentukan tulang barunya itu tadi. Nah, iya Dok, bicara tentang fraktur atau patah tulang, kan memang ada beberapa kasus yang kalau orang-orang bilang tuh dipasang pen gitu ya. Betul. Nah, itu biasanya tuh karena faktornya tuh gimana tuh Dok? Ya tadi yang saya sebutkan, dipasang pen itu karena mungkin patahannya tidak sempurna gitu ya. Kalau cuma retak-retak gitu ya, kalau di tembok kan ada retak-retak ya. Mungkin itu bisa nempel dengan sendirinya. Mungkin hanya di gips saja gitu ya. Gips itu tujuannya supaya dia tidak terlalu banyak bergerak, biar lurus gitu ya. Nah kalau pen itu memang mungkin karena patahannya banyak remuk tadi gitu, harus ditempel-tempel kan, harus ya kalau apa ya, besi mungkin ya kan harus dibaut gitu ya. Itu prinsipnya jelas sama ya, jelas betul. Itu sama prinsipnya seperti itu, disusun kembali supaya si pen ini tujuannya untuk dia bisa nempel gitu. Karena tulang sama tulang itu kan ada pembuluh darahnya, ada zat-zat tertentu yang memang dia bisa ketemu lagi, nempel lagi. Ya kayak luka di kulit, tapi ini bedanya di tulang. Gitu. Iya. Nah, Dok, faktor apa aja sih penyebab terjadinya osteoporosis pada wanita? Ya, tadi mungkin sudah saya singgung sedikit ya. Betul. Untuk kenapa terjadi osteoporosis, salah satunya adalah hormon estrogen tadi gitu ya. Itu sangat berperan di situ. Apalagi pada saat mungkin wanita itu kan ada yang disebut masa menopause ya gitu. Nah, masa menopause itu biasanya terjadi di usia mungkin beda-beda ya, sekitar 45 ke atas gitu. Nah, pada saat itu kan hormon estrogennya turun sehingga kepadatan tulangnya juga turun, kemudian akhirnya jadi osteoporosis seperti itu. Kemudian yang lainnya itu juga bisa karena vitamin D tadi gitu ya. Vitamin D itu juga bisa jadi penyebabnya gitu. Mungkin jarang olahraga juga gitu. Kemudian merokok itu juga bisa, tembakau itu bisa mempengaruhi kepadatan tulang ya. Gitu. Kalau olahraga, jadi sebenarnya tulang itu dia selalu beregenerasi gitu ya. Mungkin kalau pada saat olahraga ngangkat beban yang ringan, dia kan bisa jadi ada luka yang menyebabkan dia si padatan tulangnya itu turun, tapi bisa diproduksi kembali gitu. Gitu ya, dengan jumlah estrogen yang cukup, vitamin yang cukup dan lain sebagainya. Itu bisa diproduksi kembali. Gitu, sehingga bagus lagi gitu. Tapi untuk kondisi-kondisi yang misalkan jarang bergerak gitu ya, kan mungkin nggak dibuang gitu yang sudah lama gitu ya. Jadi nggak diproduksi lagi ya Dok, betul, bahasanya ya. Betul, nah, gitu. Untuk sobi-sobiku semuanya jadi jangan jadi kaum mager. Mager ya. Kadang kan kalau misalnya kaum muda-mudi ya Dok suka aduh mager banget gitu ya. Aduh apalagi hari Minggu pengen mager-mageran terus gitu betul. Ya. Itu nggak baik ternyata ya sobi-sobiku semuanya. Bahwasanya tadi Dokter Mei sudah menjelaskan ya. Kalau misalnya tulang ini meregenerasi bisa kayak nanti yang lama jadi dirubah dengan yang baru gitu. Nah, oke, Dokter, pertanyaan lagi nih ya, mulai dari usia berapa sih Dok masa tulang pada wanita akan menurun? Kemudian apakah sama dengan laki-laki juga? Iya, tadi sudah saya singgung juga ya. Untuk biasanya sih di atas 60 tahun ya masa tulang itu sudah mulai menurun. Tapi trennya mungkin ya makin ke sini itu makin muda gitu ya, bisa di 45 ke atas itu juga sudah mulai rentan terhadap osteoporosis, itu juga bisa. Karena ini analisa saya ya, mungkin sekarang kan wanita-wanita itu lebih senang di dalam ruangan gitu ya, yang ber-AC, yang dingin dan lain sebagainya. Dia jarang terkena sinar matahari. Padahal di sinar matahari itu ada vitamin D ya yang dibutuhkan untuk tadi regenerasi sel-sel yang ada di tulang itu tadi gitu. Kemudian pola makan, mungkin pola makan juga pengaruh ya gitu ya. Jadi makanan rendah kalsium gitu ya. Kemudian banyak mengkonsumsi mungkin antioksidan lain sebagainya, akhirnya berpengaruh terhadap sistem yang ada di dalam tubuh kita, termasuk salah satunya sistem pembentukan tulang tadi gitu. Jadi memang beda-beda gitu.
Nah sekarang kan banyak ya dok kayak makanan junk food. Nah itu terus betul. seblak ya dok. Makanan enak ya. Nah itu ya dok. Nah itu harus juga diperhatikan ya sobi-sobiku semuanya. Karena memang faktor makanan utama ya dok. Betul. Apalagi pola hidup nih untuk sobi-sobiku tetap harus diperhatikan. Jangan aduh aku BM banget sama ini gitu ya. Harus keturutan gitu ya. Lagi apa namanya datang bulan biasanya tuh dok. Kalau datang bulan kan kadang cewek-cewek suka apa ya pengennya makannya yang enak gitu seger-seger, berkuah pedes gitu ya. Nah itu tuh ya sobi-sobiku jadi harus betul-betul diperhatikan. Oke, nah ini tadi sudah disinggung sama dokter, ada pertanyaan lagi ya dokter ya. Untuk ibu hamil nih dok, apakah rentan terkena osteoporosis juga? Lalu apa akan menurun ke janin? Nah tadi udah disinggung ya dok ya. Memang boleh dijelaskan kembali. Ada pengaruhnya gitu ya, dan memang saya baca di jurnal itu memang juga bisa diturunkan gitu. Jadi ada gen yang memang sama seperti penyakit jantung gitu ya, kemudian Alzheimer itu penyakit saraf gitu ya, itu hampir sama dengan osteoporosis. Jadi memang bisa diturunkan seperti itu ya. Apalagi kalau ditambah mungkin kalau keturunan itu kan kita sulit untuk mendeteksi ya, mungkin di Indonesia belum begitu diperiksa sampai ke situ ya. Ditambah lagi mungkin pada saat hamil asupan kalsiumnya kurang, kemudian vitaminnya juga kurang gitu, itu juga bisa berpengaruh seperti itu ya. Jadi ibu-ibu tuh ini ya banyak pantangan ya. Udah nggak boleh ini betul. Itu ya dok, Masya Allah. Belum nanti efek ke ibunya juga gitu kan. Itu. Harus jaga anaknya, harus ke ibunya juga gitu. Makanya ya sabi-sabi di rumah ya harus sayang sama ibu-ibunya. Iya benar, perjuangan ya betul. dok ya. Belum nanti pas lahirannya gitu ya. Itu Masya Allah luar biasa. Nah biasanya dokter kalau misalnya kita bicara tentang ibu hamil, kalau misalnya nih ibunya kekurangan kalsium, biasanya ibu hamilnya ini akan merasakan apa dok? Sebetulnya kalsium itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dirasa banget gitu ya. Karena memang dia kebutuhannya tidak ya kurang lebih 1000 unit per hari gitu ya. Tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin lebih ke pegel-pegel gitu ya, karena kan tulangnya kekurangan vitamin pasti kan dia akan mengeluarkan alarm ya. Gitu. Jadi ya mungkin lebih ke arah situ sih, karena itu kan di tulang ya, pegel, linu, ngilu kayak gitu-gitu aja sih. Mungkin bisa jadi karena pegel-pegelnya karena kurang kalsium atau vitamin. Tapi ada dok beberapa mungkin ada yang bilang karena kurang kalsium tuh sakit giginya gitu, bener gak sih dok? Bisa, ya memang gigi itu memang banyak kalsium ya gitu. Dia butuh karena kan dia zat apa ya, dia kan keras ya kan, hampir sama kayak tulang. Pembentukan di kalsiumnya juga bisa. Nah ngomong-ngomong ibu hamil ya dokter ya, ada memang beberapa orang juga nih yang bilang kalau lagi hamil kalau kelebihan kalsium juga nanti juga nggak baik untuk janin gitu ya. Ada yang katanya nanti kalau lahir tuh anaknya udah tumbuh gigi gitu, bener nggak sih dok? Iya kalau ya sesuatu yang berlebihan itu kan mungkin kurang baik ya gitu. Jadi memang bisa juga seperti itu gitu. Atau penyakit lain itu kalsium juga bisa menyebabkan gangguan jantung. Ya jadi kalau kalsiumnya terlalu tinggi, dia berpengaruh terhadap kardiovaskuler atau jantung. Ya, bisa jadi mungkin tensinya jadi tinggi, kemudian gerakan jantungnya bisa lebih cepat gitu. Itu lebih ke arah situ. Ya kalau misalkan bayi kelebihan, ya bisa juga sih. Kan itu katanya begitu, bener nggak tuh? Ya ada perannya di situ memang kalsium itu gitu. Nah ngomong-ngomong sama tensi nih tadi dokter bilang ya dokter, kalau misalnya tensi normalnya manusia dan abnormalnya tuh berapa sih dok?